bermain bersama. Selamat mendengarkan. Hei, mengapa wajah kalian memerah? Tanya Marsha. Ini... Elana kesulitan menjawab pertanyaan Marsha. Ini karena kami terlalu marah dan kesal, jawab Hana dengan bahasa isyaratnya. Elana memandang ke arah Hana lalu ke arah Marsha, dan mengernyitkan alisnya, seakan meminta terjemahan dari Marsha. Sudah, kalian jangan marah terus, tidak baik untuk hati, ucap Marsha. Jadi, karena kalian sudah di sini, bagaimana jika kita main bersama sepuasnya? Ajak Marsha. Ide bagus, ucap Elana sambil bertepuk tangan. Teringat pesan Louis, Marsha pun menggigit-gigit bibirnya. Kalian tunggu aku sebentar, ucap Marsha meninggalkan dua teman baiknya itu. Marsha mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Louis. Berdiri sekali Louis segera menjawab panggilan dari Marsha. Apa kau sibuk? Tanya Marsha. Tidak, hanya sedikit ada rapat manajemen saja, jawab Louis enteng. Rapat manajemen yang Louis maksud adalah pertemuan kerja dengan pimpinan kantor cabang Liu Corporation dari cabang daerah dan cabang luar negeri. Apakah aku bisa bermain keluar bersama Elana dan Hana? Tanya Marsha. Hati Louis terasa seperti sedang diremas. Apa kau sudah merasa bosan? Tanya Louis. Sedikit, jawab Marsha. Aku tidak tenang jika aku pergi bermain tanpa aku, jawab Louis dengan sedikit iri. Marsha akan bermain keluar tanpa dirinya menemani. Oh, ayolah. Aku bukan anak 5 tahun lagi loh. Aku akan menjaga diriku dengan baik, pinta Marsha. Louis memandang gelap langit dari balik jendela besar. Di ruangan rapat Liu Corporation, menimbang dengan berat. Memberikan keputusan tentang ini rasanya lebih sulit ketimbang memberikan keputusan tentang bisnis. Baik, aku izinkan. Namun dengan pengawalan ketat. Louis memberikan pilihan. Apakah harus? Tanya Marsha. Bukankah kau sudah berjanji untuk patuh? Tanya Louis. Baiklah, aku patuh, jawab Marsha. Asisten Ji akan mengatur semuanya untuk kalian bermain, ucap Louis lagi. Mendapatkan izin dari Louis, dengan segera saja Marsha berlari gembira menghampiri Hana dan Elana. Ayo, kita bermain di luar, ajak Marsha. Bagus, ucap Elana bersemangat. Mereka bertiga memakai gaya baju yang sama, hanya saja berbeda warna. Sebuah tank top kemeja yang ujungnya diikat di pinggang mereka membentuk sebuah pita, dan celana pendek yang semakin memperjelas kaki mereka yang indah itu. Juga sebuah sapi bundar sebagai pelengkap. Sungguh, mereka terlihat seperti gadis yang baru lulus dari sekolah menengah atas. Sebelum mereka pergi, asisten Ji menyempatkan mengcandid mereka dan mengirimkannya ke Louis. Oh ya Tuhan, pakaian apa itu? Ucap Louis dalam hati. Louis tidak bisa berkonsentrasi mengikuti rapat. Louis berdiri dan meninggalkan ruangan rapat. Lee, teruskan dan berikan laporannya kepadaku, perintah Louis. Di dalam ruangan Louis, membuka jasnya, melepaskan dasinya dan menggulung lengan kemejanya. Louis tidak bisa duduk dengan benar. Sebentar-sebentar bangkit berdiri dan jalan ke sana kemari di dalam ruangan kerjanya yang luas itu. Seraya mengusap wajah dan mengacak rambutnya. Kau ini benar-benar sudah membuatku tergila-gila, ucap Louis sambil menaruh wajahnya di atas meja kerjanya, seraya memandangi foto yang ada di ponselnya. Asisten Lee memasuki ruangan Louis dan terkejut bukan main melihat tuannya seperti kucing kecil imut yang sedang merajuk. Tuan, panggil asisten Lee. Dia pergi bermain tanpa aku, ucap Louis sambil menghela napas dengan lemasnya. Oh, Nyonya, ramuan apa yang kau berikan kepada Tuan sehingga dia bisa menjadi linglung seperti ini? Ucap asisten Lee dalam hati. Louis menyandarkan tubuhnya di kursi dan memejamkan matanya. Ketika nada notifikasi ponselnya berbunyi dengan cepat, Louis meraih ponselnya dan membuka pesan tersebut. Keberadaan asisten Lee seperti udara, ada namun tak terlihat. Laporan yang ada di tangan asisten Lee adalah laporan keuntungan triliunan yang didapatkan oleh Liu Corporation, namun terkalahkan oleh foto Marsha yang sedang memakai celana pendek. Louis melihat satu persatu foto candid Marsha. Dia sangat cantik dilihat dari sudut manapun, ucap Louis dengan mata berbinar, namun dengan hati yang sendu. Tuan, laporannya, ucap asisten Lee. Ya, letakkan saja di meja, perintah Louis sambil menatapi ponselnya. Sementara Louis menggalau,
Marsha, Elana, dan Hana menikmati waktu kesenangan mereka bersama. Tak jarang beberapa pria mencoba menyapa mereka dan meminta nomor mereka. Di tiap Elana dan Hana sudah bertukar nomor telepon, maka tak berapa lama akan ada pengawal yang menghampiri pria tadi dan menghapus nomor yang baru saja disimpan, dan juga kadang beberapa foto selfie mereka tadi. Mereka bertiga mengunjungi Hongdae Street, tempat berkumpulnya anak-anak muda. Louis langsung berdiri terkejut ketika melihat foto seorang anak muda berseragam sekolah menghampiri Marsha dan mengajak berkenalan. "Hai, bocah tengi ini," desis Louis kesal. Louis merasa cemburu sangat melihat pria berseragam sekolah berparas model tersebut mendekati Marsha-nya. "Kau ini, apa kau punya magnet yang selalu menarik perhatian para pria?" tanya Louis dalam hati. Bermain dengan Elana pasti akan membutuhkan kekuatan tangan. Di kedua tangan Hana dan Marsha sudah bertengger jajaran kantong belanjaan. Di Hongdae Street, selain menjual baju-baju, juga banyak pedagang kaki lima dengan aneka jajanannya. Hari sudah malam. Mereka pun memutuskan kembali pulang. Marsha masih harus menjaga kakek buyutnya. Sesampainya di kediaman Tuan Kim, mereka semua merebahkan dirinya di atas sofa. Mereka semua tumbang karena kelelahan. "Ah ya Tuhan, Elana, kau benar-benar kuat," ucap Marsha. "Haha," jawab Elana hanya dengan tertawa. Asisten Ji datang dengan membawakan teh hangat untuk 3 wanita tersebut. "Paman Ji," panggil Marsha. "Iya Nona," jawab asisten Ji. "Apakah bisa memanggil terapis pijat untuk kami?" pinta Marsha. "Tentu, akan segera diaturkan," jawab asisten Ji. "Terima kasih Paman," ucap Marsha seraya memberikan acungan 2 jempol kepada asisten Ji. "Sungguh menjadi kaum kaya itu mengenakan ya. Mau apa tinggal minta disediakan," ucap Elana sambil tertawa. Mendengar bahwa Marsha sudah kembali ke rumah, barulah Louis merasa tenang dan bisa melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tadi. Jari-jari Louis kembali sibuk mendarati keyboard laptopnya. Malam ini, ketiga wanita tersebut akan tidur di dalam satu kamar. Saat ini, mereka sedang bergosip sebelum mereka tidur, dan topik malam ini adalah superstar Park Jun. Apa kalian tahu, di media belakangan ini heboh dengan berita pengakuan Park Jun yang tengah mengakui bahwa saat ini dia tengah mengejar seorang wanita, ucap Elana. Dia tidak menyebutkan apakah itu seorang artis atau model. Dia hanya bilang wanita itu adalah wanita istimewa dan spesial, tambah Elana lagi. Hana mendengarkan semua itu dengan diam sambil menyesap teh dan memakan cemilan makan malam mereka dengan gerakan tenang, namun hatinya bergemuruh dengan "Wah, wanita itu beruntung sekali ya," puji Elana. "Disukai oleh superstar yang baik hati, pernah menjadi penyelamat Hana," puji Elana lagi. Hana berdiri dan memilih masuk ke kamar mandi. Hana mencuci wajahnya yang nampak memerah tersebut, mengatur napasnya dan meletakkan tangannya di dadanya yang berdegup kencang tersebut. "Aku menunggumu sampai kau bersedia," ingat Hana tentang perkataan Jun. Sementara itu, Louis benar-benar merasa menggalau. Aku benar-benar merindu sentuhanmu, Marshaku," ucap Louis dengan sendu seraya memeluk kulingnya, lalu menggigitnya hingga hampir koyak. Louis hanya mengizinkan Marsha bermain keluar selama 1 hari saja. Jadi, untuk esok hari Marsha tidak bisa menemani Hana dan Elana bermain. Tania yang mengetahui hal ini ingin bermain mengerjai Elana dan Hana. Menyakiti mereka sama saja seperti menyakiti Marsha. Bukankah mereka berteman baik? Tania sedang menjalankan rencananya yang lain, sedang memaksa secara halus bagi pemegang saham agar menjual sahamnya kepada Kimiora. Jika Kimiora bisa memiliki saham melebihi saham Tuan Besar Kim, maka bisa dikatakan dia akan menjadi pemegang saham utama atas grup Kim. Tugas Tania adalah mengumpankan wanita untuk mereka, lalu memerasnya untuk menjual sahamnya secara sukarela dengan harga murah. "Tidak apa ya, besok aku tidak menemani kalian bermain," ucap Marsha. Tuan muda Liumu itu benar-benar posesif dan kekanak-kanakan, ucap Elana kesal. "Hei, pengaturan ini juga demi kebaikan aku loh," jawab Marsha. Memikirkan tentang kelicikan Tania dan sekutunya, Elana pun bisa memahami.
Baik, jika begitu kami berdua akan bersenang-senang tanpa dirimu, ucap Elana sambil merangkul Hanali dan disambut tawa oleh Hana. Keesokan paginya, Marsha dibangunkan oleh sambungan telepon dari Louis. Apakah masih belum bangun? Tanya Louis. Kami semalam tidur sangat larut, jawab Marsha dengan suara masih mengantuk. Baiklah, aku sudah mendengar suaramu. Saatnya aku pergi bekerja, ucap Louis. Ya, jawab Marsha setengah tertidur. Dia menghubungi pagi-pagi hanya untuk mendengar suara bangun tidurku, pikir Marsha sambil memulihkan kesadarannya. Marsha membangunkan Hana dan Elana. Marsha berapi diri karena harus merawat Tuan Kim lagi. Kalian mandilah, aku akan menjenguk kakek buyutku dulu, ucap Marsha. Hari ini aku tidak menemani kalian bermain ya, ucap Marsha seraya meninggalkan Hana dan Elana yang masih erat memeluk guling mereka. Louis hari ini mengajak bertemu dengan Axel, membahas racun yang menjalar di tubuh Tuan Besar Kim. Ceklek, Axel memasuki ruang kerja Louis. Duduklah, perintah Louis. Aku butuh bantuanmu untuk ini, pinta Louis. Axel mengernyitkan alisnya karena terkejut membaca laporan yang ada di tangannya. Yang Axel ketahui, jenis racun tersebut beredar di pasar gelap tanpa penawar. Yang artinya, jika kau sudah teracuni, maka keselamatan nyawamu adalah tipis. Benarkah tidak ada cara lain? Tanya Louis. Seandainya ada penawarnya, maka bisa dipastikan Louis akan mendapatkannya. Namun racun ini dibuat memang tanpa anti penawarnya. Ini sama saja mencari ke seluruh dunia, maka tetap saja tidak bisa menemukan penawarnya. Karena racun ini dibuat tidak dengan pasangannya. Bisa, jika kita mencoba memulai meneliti membuat penawarnya, jawab Axel. Tapi itu akan butuh waktu lama bukan? Tanya Louis. Iya, itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jawab Axel. Meski begitu, bentuklah tim. Biaya semua aku yang sediakan, perintah Louis. Tuan muda sudah memerintah, maka aku hanya bisa patuh, ucap Axel sedikit meledek Louis. Apa Marsha masih di Korea? Tanya Axel. Ya, ditemani oleh Hana dan Elana, jawab Louis. Elana? Tanya Axel terbata. Iya. Apa ada masalah dengan itu? Tanya Louis. Tidak. Hanya saja, aku juga ingin bisa melihat dan bermain-main piknik di Korea, jawab Axel sembarang. Sementara Axel mulai memikirkan membuat lab khusus yang diminta Louis, Elana dan Hana sedang bersiap akan main keluar. Asisten Jim menyiapkan mobil dan supir untuk mereka. Selamat bersenang-senang, Nona, ucap asisten Ji. Tentu saja, Paman. Terima kasih, Paman Ji, ucap Elana. Kali ini, mereka hanya akan berbelanja sedikit dan banyak akan melakukan wisata kuliner. Sebenarnya bisa saja meminta asisten Ji menyiapkan apa yang ingin mereka makan. Namun, mereka membutuhkan atmosfer makan yang mewakili hiruk-pikuk Korea. Mereka mencoba satu persatu makanan yang mereka ingin coba. Bukankah ini menyenangkan? Ucap Elana kepada Hana. Ya, ini semua nikmat surga dunia, tulis Hana. Ya, kau betul, ini surga dunia, ucap Elana sambil tertawa senang. Dari sudut, terlihat ada beberapa orang yang mengintai mereka berdua. Namun, Elana dan Hana tidak menyadarinya. Hei, kau tunggu di sini ya, aku pergi ke toilet sebentar, ucap Elana. Hana mengangguk dan kembali menyesap hot coklatnya. 10 menit, 20 menit, 30 menit waktu berlalu. Namun Elana tak kunjung muncul juga. Hana mulai cemas dan mencoba mencari ke toilet, namun tidak menemukan Elana. Hana semakin cemas dan mulai mengeluarkan air matanya. Hana merasa frustasi ingin meneriakkan nama Elana. Namun tidak memungkinkan bagi dirinya untuk merapal memanggil nama Elana dengan suara. Ketika sedang mencari kesana kemari dengan panik, tubuhnya terjatuh oleh sekelompok orang yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Hana terjatuh dan sedikit terinjak-injak. Hana menutupi wajahnya dan meringkuk untuk melindungi bagian tubuhnya yang lain agar tidak terinjak-injak. Namun, dengan tiba-tiba, tubuhnya seperti terangkat terbang. Begitu dia membuka mata, Hana melihat wajah Jun yang nampak serius. Jun meletakkan Hana di mobilnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Jun. Hana merasa lega melihat Jun yang ada di depannya ini, dan secara refleks memeluknya erat. Tenanglah, aku di sini, jawab Jun. Hana teringat dengan Elana yang menghilang, lalu mulai menulis di notetnya. Tolong aku, tulisnya. Ada apa?
Tanya Jun. Elana menghilang, tulis Hana sambil menangis. Hei, ceritakan dengan perlahan. Ucap Jun seraya memegang tangan Hana yang gemetaran. Setelah mendengarkan cerita Hana, Jun berpikir bisa jadi Elana menjadi korban penculikan. Apa kau bisa mengirimkan foto Elana kepadaku? Tanya Jun. Hana pun segera mengirimkan foto terakhir mereka tadi. Kak Han, Panggil Jun. kerahkan orang kita untuk mencari wanita yang fotonya baru saja kukirimkan ke ponselmu. Perintah Jun. Tenanglah, mereka akan mencari Elana. Sekarang kita obati dulu ya lukamu. Ucap Jun. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.